Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Cinta Kau selamanya. Biarlah pujian ini menjadi rasa syukur sekaligus ungkapan iman kepada Tuhan.
sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Dalam percaya, dalam pengikutan kami akan Engkau, dalam pelayanan, dalam segala hal. Roh Kudus menolong untuk kami menyatakannya. Dan kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Amsal 28 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dari Amsal 28 ini kita akan menyoroti beberapa ayat tentang orang jujur. Orang jujur yang dimaksud adalah yang menurut ayat 6 dan 7, yaitu mereka yang bersih kelakuannya dan memelihara hukum. Saya baca sekali lagi. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Jadi yang dimaksud orang jujur di sini adalah mereka yang bersih kelakuannya dan yang memelihara hukum. Baiklah, itu adalah kita semua yang pagi hari ini berdoa, bahkan seluruh jemaat JKI Sema. Setidaknya kita sedang belajar untuk menjadi orang jujur dengan bersih kelakuan dan memelihara hukum. Bersih kelakuan dan memelihara hukum artinya kita hidup tidak melanggar hukum, ya. Baik hukum Tuhan maupun hukum pemerintah dalam kita hidup bermasyarakat. Nah, bila kita menjadi orang yang jujur menurut kriteria ini, ada berkat-berkat menyertainya. Yang pertama, hidup dalam aman. Ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar, ini juga yang dimaksud orang jujur, merasa aman seperti singa muda. Bapak Ibu memang rasa aman, rasa tenang, rasa tentram, sedikit banyak itu berkaitan dengan apakah kita hidup benar, hidup jujur, tidak melanggar hukum. Bila kita hidup benar dan hidup jujur, tidak melanggar hukum, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan, takut tentang apapun juga. Kita hidup lebih tenang dan aman. Justru hukum akan
menjaga kita, baik hukum Tuhan maupun hukum pemerintah. Ya, berkat yang kedua, orang jujur itu dibela oleh Tuhan. Perhatikan ayat 10. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela, orang jujur maksudnya, akan mewarisi kebahagiaan. Di sini kita lihat firman Tuhan bahwa Tuhan membela orang jujur. Mereka yang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita yang hidup dengan benar, hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama, mereka yang mereka-rekakan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang tak bercela, orang jujur maksudnya, akan mewarisi kebahagiaan. Puji Tuhan, tetap jadi orang jujur Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga berkatnya, orang jujur akan disayangi, baik Tuhan maupun sesama. Ayat 13 menjelaskan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya, siapa jujur dan meninggalkannya, artinya bertobat, akan disayanginya. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari namanya kesalahan. Tetapi sebagai orang jujur kita berani mengakuinya bila kita bersalah. Tentunya supaya kita bisa memperbaikinya. Dan bila kesalahan itu berupa pelanggaran firman Tuhan, artinya kita berdosa, kita mengakuinya untuk kita kemudian bertobat. Orang yang jujur akan kesalahannya dan dosanya, dan kemudian bertobat memperbaikinya, akan disayangi. Disayangi Tuhan juga sesamanya. Jadi jangan takut untuk mengakui kesalahan, mengakui dosa. Karena kasih sayang justru akan kita peroleh. Dan semangat untuk memperbaiki hidup dalam pertobatan. Tuhan memberkati. Inilah berita firman hari ini. Jadi orang jujur, yaitu orang yang bersih kelakuannya dan juga yang memelihara hukum. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi yang indah, mengawali minggu yang baru, bulan yang baru. Firman-Mu dahsyat, mengajar kami hidup dalam kejujuran. Dunia mengatakan jujur acur, jujur hancur. Tetapi firman-Mu pagi hari ini meneguhkan setiap kami, orang yang jujur diberkati Tuhan. Orang yang jujur dibela oleh Tuhan. Orang yang jujur akan disayangi. Kami lebih memilih percaya kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelakunya. Sehingga janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas hidup kami. Kami hidup dalam perlindungan, ketentraman, keamanan dari Tuhan. Kami hidup dalam pembelaan Tuhan. Kami hidup dalam kasih sayang Tuhan. Karena kami hidup dengan bersih kelakuan, tidak mau melanggar hukum dan kebenaran firman-Mu. Maka berkat-berkat itu menyertai. Demikian, biarlah umat-Mu hidup dalam kejujuran, dalam bersih kelakuan dan memelihara hukum, sehingga keadaan mereka semua baik di tanah yang dijanjikan Tuhan ini. Di bumi Indonesia ini, di mana Engkau menempatkan kami. Di kota Jakarta yang tinggal di Jakarta dan di kota-kota lain yang tinggal Tuhan tempatkan untuk kami mengusahakan kesejahteraan kota kami masing-masing. Dalam doa kami memberkati bangsa negara kami, kota kami, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, keadaan masyarakatnya yang baik, dan menjadi berkat, menyatakan di bumi seperti di surga melalui kehidupan kami. Urapi dan berkatilah umat-Mu dalam kelimpahan-Mu, kasih dan keperkasaan-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.